Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan emosi individu. Di sini kami beranggotakan yaitu saya, Auktrita Siregar, dan yang kedua ada Egela Florentina, yang ketiga ada Paguita Hura. Selamat menonton videonya ya. Yang pertama adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi tugasnya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai ia lahir sampai ia mati. Tahap perkembangan anak berdasarkan usia ialah periode prenatal, yaitu masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu. Yang kedua ada masa bayi yang terbagi atas dua, yaitu masa neonatal antara 0 sampai 2 minggu dan masa bayi antara 2 minggu sampai 2 tahun. Yang ketiga ada masa kanak-kanak, yang keempat ada masa prasekolah, yang kelima adalah masa sekolah dasar, dan yang keenam ada masa anak usia sekolah menengah. Selanjutnya adalah pengertian emosi. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau improve atau mencerca yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu, misal emosi gembira, mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak, penyesuaian diri yang berasal dari dalam diri dan melibatkan hampir keseluruhan dari individu. Menurut Sarito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai pada afekti. Yang dimaksud warna afekti ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghayati sesuatu situasi tertentu, misalnya gembira, bahagia, takut, dan lain-lain. Sedangkan menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Kita masuk ke dalam pembahasan pengelompokan emosi. Emosi dikelompokkan menjadi emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk emosi ini ialah perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan, perasaan ketuhanan. Adapun jenis-jenis emosi dan dampaknya pada perubahan fisik yaitu sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ya. Mekanisme emosi. Proses terjadinya emosi dalam diri seseorang, menurut Lewis and Rosblum ada 5 tahapan, yaitu yang pertama elicitors, yaitu adanya dorongan peristiwa yang terjadi. Yang kedua receptors, yaitu kegiatan yang berpusat pada sistem syaraf. Yang ketiga state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan pada rasiologis. Yang kelima, experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu dalam kondisi emosionalnya. Menurut Syamsuddin, kelima komponen mekanisme emosi digambarkan dalam 3 variabel, yaitu yang pertama, variabel stimulus, yaitu rangsangan yang menimbulkan emosi. Yang kedua, variabel organismik, yaitu perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi. Yang ketiga, variabel respon, pada sambutan ekspresik atas terjadinya pengalaman emosi. Perkembangan emosi. 1. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu A. Pada minggu pertama atau kedua, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan sekitarnya aman dan familiar. B. Pada minggu ketiga atau keempat, bayi mulai tersenyum karena ia merasa nyaman dan tenang. C. Pada minggu ke-8, ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan suara orang di sekitarnya. D.
Pada bulan keempat sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan takut. Pada usia 1 tahun, ketergantungan bayi pada orang yang merawatnya akan semakin besar. Pada usia 2 tahun sampai 3 tahun, anak mulai mencari aturan dan batasan yang berlaku. Di lingkungannya, ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Pada anak usia 2 tahun belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Pada usia antara 2 sampai 3 tahun, anak mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Pada usia antara 3 sampai 5 tahun, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar menjalin hubungan pertemanan dengan baik dengan anak lain, bergurau dan melucu serta mulai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada fase ini, untuk pertama kalinya anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini anak telah menetralisasikan rasa malu dan bangga. Anak usia 9-10 tahun dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Pada masa usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. 2. Fungsi emosi pada anak. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yang dimaksud adalah merupakan bentuk komunikasi. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungannya. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Ciri khas emosi anak yaitu diantaranya emosi yang kuat, emosi seringkali tampak, emosi bersifat sementara, reaksi mencerminkan individualitas, emosi berubah kekuatannya, dan emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. 4. Tingkat perkembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, kaku, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa-peristiwa eksternal maupun proses tak langsung. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi emosi stabil. Pada seseorang yang mempunyai emosi stabil mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, dan kukuh. Emosi stabil rata-rata seseorang yang mempunyai derajat rata-rata tingkat emosional mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, berkepala dingin. Emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Keadaan anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Faktor belajar pengalaman. Belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yaitu 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan meniru. 3. Belajar dengan mempersamakan diri. 4. Belajar melalui pengondisian. 5. Belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Lingkungan keluarga
gaya pengasuh keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosi positif, maka perkembangan emosi anak akan menjadi positif. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya negatif seperti melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah marah, kecewa, dan pesimis dalam menghadapi masalah, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif. Dan yang terakhir yaitu pola emosi pada anak. Menurut Shamshu, A. Rasa takut, perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. B. Rasa malu, bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. C. Rasa canggung, reaksi takut terhadap manusia bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu dalam hal bahwa kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak dikenal yang memakai pakaian tidak seperti biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan-raguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. D. Rasa khawatir, hayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. E. Rasa cemas, keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. F. Rasa marah, ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. G. Rasa cemburu, reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau diancam kehilangan kasih sayang. Sekian dari materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat.